Ma'rifatul Quran, mengenal Al-Quran. Ada suatu metode untuk lebih mudahkan mengamalkan ajaran Al-Quran atau hadis. Al-Quran adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Penyesalan para penghuni neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk menjadi pintar. Manakah yang pertama, kepintaran ataukah kesadaran? Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur, akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, Al-Quran tanpa akal lumpuh. Ayat yang memperingatkan manusia untuk berpikir, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dapat dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Hasil dari proses tafakur bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis adalah keliru. Selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis sudah pasti salah. Orang yang paling rugi adalah orang yang mereka merasa benar padahal sebenarnya ia keliru. Allah murka kepada orang yang tidak mau berpikir. Karena linafsin antumina illa bi'idznillah wa yaj'alu rijsan 'alal ladzina la ya'qilun. Artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surat Yunus ayat 10. Apa itu kalamullah? Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah suatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz, ucapan, murakab, tersusun, mufid, memberi faidah, dan jawab dengan sebuah tujuan. Kalamullah ada 2 unsur kata dari lafaz kalam dan Allah, firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Apakah sama dengan Quran? Al-Quran, nuzul Quran. Nuzul adalah kata jalan dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan sebagai istilah nuzul Quran. Bahkan terdapat peringatan nuzul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah dan ke Lauh Al-Mahfuz. Itu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan kepastian. 2. Al-Quran diturunkan dari Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia, sebagai firman Allah yang surat Al-Qadar ayat 1, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas, diturunkan Allah Subhanahu kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. 2. Surat pertama yang diturunkan Allah adalah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Surah yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Tentang untuk membuat pada Al-Quran, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Itu adalah ajakan penolong-penolong kalian selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah 23. Siapapun tidak akan dapat membuat Quran. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekaligus sebagian mereka menjadi penolong sebagai yang lain. Al-Quran Al-Isra ayat 88. Pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran kita mengenal istilah jam'u Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran yang mempunyai 2 pengertian, yaitu al-hifdu menghafal dan al-kitabah menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Proses penulisan Al-Quran. Proses penulisan Al-Quran, rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahap atau masa, yaitu pada masa Muhammad SAW. 1. Masa Muhammad SAW. 2. Al-jam'u fi sudur Rasulullah, amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Al-jam'u fi sudur, selain dihafal, Rasul juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Masa Khulafaur Rasyidin.
Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan Abu Bakar, jadi Jam'ul Quran yang pengumpulan menaskah atau menuliskan Al-Quran yang susunan surat-surat amal riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu. Hasbi tertibin nuzul. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Satu, untuk menumbuhkan hati Nabi Muhammad SAW. Dua, sebagai mukjizat mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi Nabi dari kaumnya, baik dari pertanyaan yang menonjolkan untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. Empat, untuk menerapkan hukum secara bertahap. Lima, sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah buku terkayasa Nabi Muhammad SAW atau manusia biasa. Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran juga mempunyai nama lain yang dijelaskan dalam ayat-ayatnya, yaitu Alkitab. Satu, Alkitab. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dua, Al-Huda, petunjuk. Al-Quran merupakan sebuah petunjuk dan pedoman dalam menjalani hidup. Hal tersebut tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 185. Tiga, Ar-Rahmah. Rahmat mengandung arti Al-Quran akan melahirkan hikmah, rahmat, dan juga iman bagi manusia yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran. Empat, An-Nur, cahaya. Cahaya menjadi satu sifat Al-Quran dalam Asmaul Husna. Sesuai namanya, Allah adalah pemilik segala sesuatu di alam semesta, termasuk dalam hal ini cahaya. An-Nur juga bermakna sebagai petunjuk bagi umat manusia. 5. Ar-Ruh berarti menghidupkan sesuatu. 4. Asy-Syifa atau obat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyembuh dan penawar beberapa penyakit pada umat manusia seperti sombong, ragu, bahkan syirik. 7. Al-Haq atau kebenaran. Al-Haq memiliki arti kebenaran. 8. Al-Mau'izah dan Al-Bayan, nasihat dan penerangan, memiliki arti nasihat, dan Al-Bayan memiliki arti penerangan. 9. Al-Busyra, berita gembira. Di dalam Al-Quran terkandung kabar gembira untuk seluruh umat manusia yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Az-Zikru, pemberi peringatan. Az-Zik artinya ingat, mengingatkan. Dinamai Az-Zik karena di dalam kitab suci ini terdapat pelajaran dan nasihat dan kisah umat masa yang lalu. Tuntutan iman kepada Al-Quran. Tuntutan 1. Berhubungan erat dengan Al-Quran, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Indikatornya ada 4. 1. Tilawah atau membaca. 2. Memahaminya. 3. Menerapkan. 4. Menjaganya. Tilawah. Seberapa dekat hubungan kita Al-Quran dengan dilihat dari seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Dari hadis Abdullah bin Ams radhiyallahu anhu dapat disimpulkan bahwa petunjuk Rasulullah SAW membaca Al-Quran. 1. Minimal khatam 1 bulan sekali. 3. Maksimal 3 hari sekali khatam. 4. Mencatat tanggal khatam kita sebagai evaluasi. 15. Sebelum mampu sebulan sekali khatam, tentukan berapa mampu kita memulainya. Siapa yang sudah berniat sudah memulai, insya Allah sudah dicatat sudah sampai. 6. Komitmen. Memahami, ini lebih sukar dari tilawah, mana yang lebih baik? 2. Duanya kurang baik. Idealnya tilawah banyak sambil membaca terjemah, tapi keduanya tidak boleh dipertentangkan. Membaca terjemah itu usaha minimal dalam memahami Al-Quran, sepatutnya dengan membaca tafsir. Menerapkan, ini lebih sukar lagi, tapi ini tidak akan dapat kecuali memahaminya. Ibnu Mas'ud menggunakan cara 10 ayat demi 10 ayat disampaikan untuk dilaksanakan. Syahid Qutb disampaikan untuk dilaksanakan. Sarana untuk melatih penerapan Al-Quran halaqah. Menjaga, ini puncak hubungan erat kita dengan Al-Quran. Menjaga ketiganya menjaga dari penentangannya. Allah telah menjaga Al-Quran dengan penjagaan yang ketat. Ambil Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Tuntutan 2. Tarbiyah jiwa dengan Al-Quran. Secara bahasa, tarbiyah berasal dari kata berkembang atau bertambah.
2. Tumbuh dan semakin besar. 3. Memperhatikan atau memelihara. Secara istilah, tarbiyah itu 1. Mengenali potensi manusia, 2. Membina dan menumbuhkan potensi dan sudah dikenal, 3. Menyalurkan dan menempatkan potensi yang sudah dibina dan ditumbuhkan, 4. Semuanya itu dilakukan secara bertahap. Tuntutan 3. Tunduk pada hukum-hukumnya. Tuntutan 4. Berdakwah kepada Al-Quran. Tata cara dakwah. 1. Allah memberikan tata cara dakwah sesuai dengan realitanya. 1. Hikmah. 2. Mau iziyah hasanah. 3. Ahsanul jidal. Tuntutan 5. Menegakkan Al-Quran di bumi. 1. Perbaikan diri sendiri. 2. Perbentukan keluarga muslim. 3. Bimbingan masyarakat. 4. Pembebasan tanah air dari setiap penguasa asing. 5. Memperbaiki keadaan pemerintah. 6. Mungkin lebih baik bagi Anda untuk mengubah dunia dengan cara yang sama seperti Islam. 7. Menegakkan kepemimpinan dunia. Muqtado al-iman bil Quran. Tuntutan iman kepada Al-Quran. Pengertian Muqtado al-iman bil Quran. Bukanlah sebuah cita-cita atau angan-angan, tapi ia adalah kekuatan atau keyakinan yang diakui dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Sehingga apabila kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka iman itu memerlukan beberapa tuntutan, diantaranya supaya kita selalu berhubungan erat dengan Al-Quran dengan cara membaca, mempelajari, mengajarkan, bahkan juga dibutuhkan untuk mentadaburi dan memahami ayat-ayatnya serta melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya. Ini mencakup beberapa aspek penting. 1. Keyakinan kebenaran. 2. Ketaatan dan penghargaan. 3. Pemahaman dan pembelajaran. 4. Penerapan dalam kehidupan. Konsekuensi keimanan pada Al-Quran. Salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Quran, iman kepada Al-Quran. Konsekuensi berikut. 1. Mentarbiyah diri dengan Al-Quran. 2. Menerima dan tunduk kepada hukumnya. Beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang menerima dan tunduk kepada hukum-hukumnya. 1. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 36. 2. Quran Surat An-Nisa ayat 65. 3. Surat Al-Maidah ayat 44. 3. Menyeru orang kepadanya dan kitabnya. 4. Menegakkannya di muka bumi.